Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa dan ibu-ibu? Pada petang ini kita sekali lagi bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3 bersama Al-Kuliah yang ditunggu-tunggu, dinanti oleh tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Dan seperti biasa kita akan bercakap tentang tajuk-tajuk yang biasa kita hadapi, yang biasa kita lakukan pada setiap hari, pada setiap saat. Apatah lagi yang berkaitan dengan soal fardu-fardu ain, soal kehidupan asas kita, soal ibadah, soal agama, yang ada setengah-setengah daripada kita yang belum tentu lagi memahami tentang falsafah-falsafah, konsep-konsep ataupun ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama, ibadah dan kehidupan kita. Nak pergi yang besar-besar, yang payah-payah, kita ambil yang senang-senang dululah. Ya, tuan puan pada petang ini kita akan bercakap tentang tajuk khusyuk. Ya, sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sembahyang, salah satu yang perlu kita jaga ialah khusyuk. Sebab kalau tak khusyuk barangkali tak ke mana sembahyang kita. Dan markahnya barangkali ada yang kurang berdasarkan pada khusyuk kita dalam solat. Dan bersama saya pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya yang selayaknya untuk bercakap tentang tajuk khusyuk. Saya nak perkenalkan dulu. Saya punya ahli-ahli atau member saya, penonton-penonton dalam studio pada petang ini yang begitu ramai ni, daripada dua kumpulan. Satu, kumpulan pertama, Muslimah Rukun Tetangga, Pandan Indah Kencana. Dan kumpulan yang kedua, penduduk Kampung Permatang Pasir, Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Ada pasir, ada batu, ada sungai. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, ada dua kumpulan sini sampai orang kata penuhlah studio pada petang ini. Alhamdulillah, inilah peminat-peminat Al-Kuliah. Barangkali kalau tuan-tuan puan ingin menjadi penonton Al-Kuliah, bolehlah hubungi talian bastol kami 1-800-886636, bercakap dengan penerbit sendiri. Bilakah masa yang kosong untuk tuan-tuan booking untuk jadi tetamu ataupun penonton Al-Kuliah. Dan bersama saya panelisnya. Saya perkenalkan panelisnya. Barangkali tuan dan puan pun terfikir siapakah dia. Dia adalah Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Kiai Agim, seorang pendakwah Indonesia daripada Pesantren Darut Tauhid Bandung, Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Biasa kita lihat dalam program-program manajemen kalbu dan sebagainya adalah wajah Pak Kiai. Dan kita undang khas ke studio pada petang ini untuk bersama-sama dengan tuan puan kita mendapatkan mutiara-mutiara hikmah yang berkaitan dengan khusyuk. Dan bersama saya di sebelah kiri saya yang bahagia Haji Nur Azizan Abdul Majid daripada Airborne Discovery. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tuan puan. Tanpa buang masa, kita cerita tentang khusyuk dalam solat terutamanya, ya, khusyuk. Jadi saya tanya Pak Kiai lah, Pak Kiai, apakah pengertian khusyuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha tahu isi hati. Siapapun yang yakin terhadap Allah, insya Allah dia khusyuk. Jadi orang khusyuk itu seperti kita jumpa dengan orang yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai, yang sangat tinggi derajatnya, kita akan khusyuk jumpa dengan dia. Nah, barang siapa yang ingin khusyuk, yaitu harus kenal Allah dengan baik. Orang yang mengenal Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, Allah maha tahu isi hati. Itu khusyuk akan jauh lebih mudah. Khusyuk itu seperti ruh dari jasad ini. Orang yang sholat tidak pakai khusyuk seperti jasad tidak ada nyawanya. Ibu mau punya suami yang ganteng, rupawan, tapi tidak ada ruhnya. Tidak ada ruh, tidak ada nyawanya. Mau?
Nah, seperti itulah. Seharusnya kita tidak mau sholat kita tidak ada ruhnya. Karena sholat di hadapan Allah bukan hanya lahiriah, tapi yang paling penting hadirnya hati. Insya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan, bolehlah hubungi kami di talian bebas tol Al-Kuliah kita 1-800-88-6636 ataupun emailkan kepada kami dan kami akan bacakan soalan-soalan yang terbaik saja yang menepati tajuk kita tentang khusyuk dalam salat. Dan tuan-tuan dan puan, kita akan pilih 2 SMS yang terbaik insya-Allah dan pustaka salam bermurah hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita tunggu siapakah yang akan dapat kitab tersebut untuk minggu ini. Dan berbalik pada yang bahagia Pak Kiai, kalau kita lihat solat Rasulullah sendiri begitu lama baginda solat, sampai kadang disebut sepanjang malam baginda solat, sujud pun lama, rokok pun lama, bacaannya satu rakaat satu surah dibacanya, surah Baqarah contohnya begitu khusyuknya baginda. Dan para sahabat pun diceritakan begitu khusyuk dalam solat. Sehingga kan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun kalau ditikam nak cabut pedang, nak tarik pedang, badannya pun kena solat dulu baru tidak terasa sakit. Saya tanya Pak Kiai, khusyuk ni bermula daripada mana? Adakah daripada masa angkat takbir kah, ataupun daripada masa ambil wuduk kah, ataupun daripada mana? Silakan Pak Kiai. Ya. Memang di dalam surat Al-Mu'minun jelas sekali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dan selanjutnya, demikianlah bahwa amat sangat bahagia, beruntung, sukses orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Kalau di dalam surat yang lain, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu sangat penting. Lalu apa yang paling pokok, yang fondasinya orang bisa khusyuk adalah tauhid, ilmu tauhid. Maka di dalam surat Luqman itu perintah pertama mendidik anak sebetulnya bukan perintah sholat, tapi perintah tauhid. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini yang sering lupa. Kita belajar takbir, belajar ruku, belajar sujud, itu baik. Tapi kalau tidak kenal Allah, itu sulit. Bagaimana kita akan khusyuk dengan sesuatu yang tidak kita kenal? Masih ingat perumpamaan tadi? Ada seorang pejabat datang, seorang orang yang tinggi kedudukannya. Kita khusyuk. Iya kan? Ada juga orang yang sangat kita cinta. Kita khusyuk. Ketika suami datang, ibu cinta, ibu khusyuk kepada suami. Nah, begitulah. Karena ibu kenal. Bapak kenal. Makanya kalau ingin khusyuk, wajib yang pertama adalah mengenal Allah. Yakin bahwa saya ini ciptaan Allah, saya ini milik Allah, saya ini dikuasai Allah. Apa yang saya inginkan itu adalah dikuasai Allah. Apa yang saya takuti itu juga digenggam Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya selain Allah. Tidak ada yang memiliki segala-galanya selain Allah. Ketika hatinya yakin kepada Allah, itu mudah. Itu fondasinya. Jadi kalau kita tidak kenal Allah dengan baik, masih punya Tuhannya Tuhan harta, Tuhannya Tuhan jabatan, Tuhannya... Ada ibu-ibu yang Tuhannya itu suami. Lebih takut kepada suami daripada takut kepada Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap kepada Allah. Kalau tauhidnya belum bagus, sulit khusyuk. Nah, untuk syariatnya adalah harus tahu ilmu sholat, bacaan sholat. Karena kalau tidak mengerti bacaannya, bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang tidak mengerti. Kemudian kita melaksanakannya dengan tumaninah. Ini kunci lainnya. Karena ada orang yang tergesa-gesa tuh. Nah, coba kalau kita berbual-bual dengan teman tergesa-gesa, tidak bisa nyaman. Bukankah begitu? Ya. Nikmat Allahu Akbar.
Kalau kita tenang, merasa di hadapan Allah, bacaannya kita pahami, kita ingin dekat dengan Allah, itu nikmat. Minimal itu saja dulu. 1, tauhidnya. 2, paham aturan sholat dan arti sholat dengan baik. Yang ketiga, lakukan dengan tumaninah. Rileks, tenang. Allah lah yang maha tahu isi hati kita, akan menolong kita khusyuk. Terima kasih Pak Kiai. Tuan Haji pernah pergi Temeloh, Pahang? Makan ikan patin. Kita ada seseorang di Temeloh sekarang ni. Assalamualaikum, Aisyah. Ya, Assalamualaikum. Okay, kita bersama dengan Pak Kiai Agim. Ya. Daripada Bandung. Jadi apa persoalan Aisyah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, saya sekarang ni selalu rumah penuh masa kan. Ya. Jadi, memang khusyuk tu memang ada dalam hati lah nak semayang apa. Tapi anak-anak kecil ni kadang kita terganggu dengan anak-anak kecil. Macam mana Pak Kiai kita nak khusyuk tu? Okey, terima kasih. Kita dengar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Pak Kiai bisa faham. Okey, sekarang ni Aisyah dia semayang di rumah dan dia cuba khusyuk. Tapi masalahnya lah anak-anak kecil yang itu nak susu, itu nak mandi. Ya. Jadi kadang-kadang hilang khusyuknya. Macam mana Pak Kiai? Rasulullah SAW ketika mendengar ada bayi yang menangis, beliau mempercepat salatnya. Artinya khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apapun. Ada yang terlihat, ada yang terdengar, itu adalah normal. Tetapi seperti begini, kita dalam kereta, lalu ada kendaraan yang menarik, belok ke kanan. Kita jadi ikut ke kanan, nah itulah tidak khusyuk. Tapi kalau lihat menarik, tapi kita tetap kembali lagi, lurus lagi. Atau burung terbang, tangkap lagi, tangkap. Mungkin seperti itulah derajat khusyuk kita. Kita mendengar, tapi tidak kita ikut. Yang membuat tidak khusyuk adalah ikut. Jadi jengkel memikirkan anak. Padahal, kalau ini anak titipan Allah. Allah yang menguasai mereka. Kalau sholat saya baik, Allah lah yang membuat anak ini soleh. Malah jadi lebih sungguh-sungguh. Terima kasih. Tuan Haji ada soalan untuk Pak Kiai ke? Atau bagi pandangannya? Saya ingin memberi sedikit pandangan berkenaan dengan khusyuk. Jadi realiti dalam kehidupan, iaitu apabila kita ingin khusyuk dalam solat, maka perlu kita hadirkan hati serta fikiran kita di dalam solat. Dengan mengangkatnya Allahu Akbar, maka kita sedang membesarkan Allah, satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang maha kaya, yang maha agung selain daripada Allah. Seperti apa yang Pak Kiai katakan tadi, kita harus membesarkan Allah. Selain daripada Allah, ketika solat, perkara itu kecil. Cumanya yang menjadi cabaran dalam hidup kita ialah kita sering membesarkan perkara-perkara yang kecil, tetapi kita lupa bahawa sesungguhnya yang besar itu hanyalah satu. Yang sesuatu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih Pak Haji. Itulah tuan-tuan, kenapa hikmahnya kita sebut Allahu Akbar. Kenapa tidak Allah Ar-Rahman ke, Allah Ar-Rahim ke, Allah Al-Malik ke? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Untuk kita merasakan kita ni kerdil, maka kita merasa khusyuk kepada Allah SWT dalam ibadah salat kita. Apa pun tuan-tuan, nampak khusyuk semuanya. Kita berhak seketika jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda kerana masih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Dan seperti biasa, tajuk kita khusyuk. Kita teruskan melayari bahtera Al-Kuliah. Dan kita ada satu penyoal di sini, penonton yang hendak tanyakan satu soalan kepada Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Nama saya Haris. Saya ingin mendapat penjelasan yang lebih jelas mengenai khusyuk. Seperti mana yang Pak Kiai beritahu tadi. Ketika kita bersolat, kita kadang-kadang terbayang mendengar. Jadi kalau hari-hari kita sembahyang, kejadian itu berulang macam mana tu Pak Kiai? Okay. Tapi kita khusyuklah. Mana Pak Kiai kata tadi, kalau kita memandu kereta, kalau ada kereta yang menghalang kita, kadang kita balik pada laluan kita yang asal. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Silakan Pak Kiai. Sebetulnya syarahan sekarang ini berat untuk saya. Sebab Allah tahu saya juga belum khusyuk. Berusaha khusyuk. Cara-caranya diantaranya adalah memperbanyak zikir ketika sedang tidak sholat. Zikirnya misalkan Ya Syami,
Ya Sami, ya wahai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha melihat. Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan. Ya Raqib, wahai yang maha mengawasi. Terus kita setiap ada waktu sedang duduk, oh Allah sedang melihat saya. Oh Allah, Anta alimun bidati sudur, Allah maha tahu isi hati saya. Kalau setiap waktu kita isi seperti itu, pada waktu sholat lebih mudah. Bagaimana mungkin yang tidak sholat ingat kepada Allah ketika sedang sholat jadi lupa? Mustahil kan? Latihannya seperti itu. Kalau kita sudah sangat kenal, lalu kita mulai dari wudunya, persiapannya juga. Kita coba baik, bahwa wudu itu bukan hanya air lalu di badan, tapi mensucikan diri. Ya Allah, ampuni tangan saya. Tidak usah zahar ya. Mulut ini banyak dosa. Istighfar di hati sambil ingat dosa mulut, dosa wajah, dosa tangan, dosa pikiran, dosa kaki. Allah maha tahu. Allah maha menyaksikan. Kita bersiap-siap untuk dia. Pakaiannya yang pastikan halal, ya, tidak boleh ada barang yang tidak halal pada tubuh kita, pada pakaian kita, pada kopiah, karena ada tidak halal tidak diterima. Kemudian sajadahnya juga usahakan yang halal. Jangan sampai pulang dari masjid ada sajadah bagus dia bawa pulang, tidak diterima. Namun doa minta kepada Allah, karena Allah maha mendengar. Ud'uni astajib lakum. Wahai Allah, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, wahai Allah saya ingin khusyuk, tolong saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang, mulai takbir. Biasanya kalau semuanya tenang, disiapkan dari awal, Allah maha melihat, kita ingin dekat dengan dia. Allah maha melihat, kita wudunya untuk dia. Allah maha melihat bahwa kita ingin dekat dengan Allah. Allah menolong. Dalilnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Allah di jalan Allah, Allah lebih bersungguh-sungguh lagi menarik jalannya. Jadi memang menurut saya khusyuk itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang mau sungguh-sungguh. Ketika sebelum sholat dia sungguh-sungguh zikir, ketika mau sholat dia sungguh-sungguh mensucikan diri, ketika sholat dia sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah. Nanti Allah berikan hadiah hati yang ingat kepadanya, nikmatnya sholat. Terima kasih Pak Kiai. Kita ada seorang lagi daripada Johor pula. Puan Terminah Muhyiddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kemusykilannya, silakan. Saya nak tanya, saya ni selalu semayang berimamkan suami lah. Okey. Tapi dia semayang tu dia pakai kain pelekat, kadang cak gajah, apa dia taruh kepala ke belakang. Ya. Jadi masa semayang tu hati saya selalu macam tu detik pula, cak gajah dia pakai. Selalu macam gitu. Macam mana tu? Syok ke tidak saya macam gitu? Okey, kita dengar. Kita dengar Pak Kiai. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini soalan Puan Terminah ni Pak Kiai begini, dia berimamkan dengan suaminya semayang berjemaah. Jadi sekarangnya suami sudah pakai satu kain plekat. Kain plekat tu ada gambar lah cop, ada gajah, kadang-kadang ada beruang, kadang-kadang ada ayam pun ada juga kadang-kadang. So dia terpandang gambar tersebut, dia mencak gajah rupanya. Terdetik dalam hatinya begitu. Itu barangkali gambar-gambar mesti kena hindarkan daripada hadapan tempat kita solat. Jadi apa pandangan Pak Kiai tentang khusyuknya tadi tu terganggu disebabkan ada gambar pada kain plekat suaminya sebagai imam? Silakan. Benar bahwa tingkatan khusyuk itu banyak. Bagi orang yang sudah sangat mengenal Allah, sudah sangat mencintai Allah, sudah sangat rindu Allah, itu sudah tidak terlihat lagi gambar. Tapi bagi kita yang awam, itu segala terlihat. Semua suara terdengar. Bahkan sajadah juga itu bisa membuat sholat kita rusak tuh. Sajadahnya ada gambar Ka'bah. Allahu Akbar. Oh, kapan saya bisa ke Mekah? Beginikah bentuknya Ka'bah? Allah Akbar. Jadi sudahlah rusak. Maka alangkah baiknya kita hindarkan apapun yang akan mencuri pikiran kita. Kalau suami sarungnya begitu, suruh gantilah. Ya. Maaf Pak, saya sudah terbiasa jadi ingat ayam daripada ingat Allah. Ganti Pak. Sajadah kalau perlu polos saja, putih
atau satu warna, ya, sehingga tidak banyak pikiran. Tidak ada suara radio, TV, karena itu juga menjadi masalah. Apalagi kalau sedang Idul Fitri, ada yang suka menggunakan apa? Surat kabar, apa namanya sini? Koran itu ya, surat kabar itu kan bahaya sekali. Kalau kita sholat, lalu sajadahnya adalah surat kabar, sama? Iya. Nah, itu dibaca selama sholat ya. Hindarkan apapun yang bisa mencuri. Karena kita belum tentu akan sholat lagi. Misalkan sholat duhur, kita belum tentu jumpa dengan asar. Kalau kita mati, inilah sholat terakhir kita. Makanya salah satu teknik untuk khusyuk adalah ingat ini sholat terakhir. Belum tentu kita sholat asar. Mungkin sepulang dari sini mati sebelum sholat. Belum tentu kita berjumpa lagi dengan sholat subuh, sholat atau maghrib. Tidak ada. Ini harus yang terbaik. Kalau saya mati, inilah persembahan saya yang terbaik. Tekad seperti itu. Jadi kalau mau sholat tidak boleh sholat, tapi harus ada tekad. Ada saya harus berhasil nih. Harus khusyuk nih. Satu sisi di hati, minta kepada Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu isi hati kita. Allah tahu kita banyak pikiran. Tapi kalau Allah nolong, bisa kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Satu lagi Pak Kiai, biasa ini kadang-kadang masyarakat kita orang awam ni, dalam solat pun dia, kalau dia hilang kunci kereta, dia boleh jumpa dalam solat. Kunci mobilnya boleh jumpa dalam solat. Walhal tadi dia hilang. So adakah khusyuk ataupun itu juga gangguan daripada syaitan yang bernama khinzab yang mengganggu manusia ketika solat? Boleh Pak Kiai tolong? Ya, sudah pasti setan tidak suka kita solat khusyuk. Karena solat khusyuk itu akan berbuah luar biasa, ya. Allah akan suka kepada kita, hati akan tenang, doa kita dikabulkan. Oleh karena itu, setan tugasnya merusak. Tapi setan itu tidak berbahaya, hanya membisiki saja. Yang berbahaya itu kita ikut setan, ikut bisikan itu. Jadi jangan menganggap, wah setan itu hebat. Oh tidak, kalau kita menganggap dia hebat, dia senang betul tuh. Setan itu memang hanya berbisik-bisik saja. Makanya ketika ingat kunci, setan nih gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di hati, tidak boleh setiap ingat astagfirullah. Jangan, nanti tambah bacaan sholat tidak benar. Bisa kok, bisa. Kalau kita sadar kita sedang berhadapan Allah, ingat kunci, Allah kalah oleh kunci. Tidak boleh kita membuat kunci itu lebih besar daripada Allah. Kembali, saya sedang sholat. Teruskan, tenang. Makanya kalau paham bacaan, itu konsentrasi ke paham bacaan, nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, wahai yang maha pengasih, penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati itu langsung betul. Segala puja-puji hanya milikmu, Rabb alam semesta. Kalau kita biasa, nikmat tuh. Nikmat sekali. Nah biasanya kalau tidak paham ucapannya, tidak sadar, akan mudah masuk. Ya, terima kasih. Ibu kalau sedang marah juga kan jarang ingat kunci ya, karena fokus kepada bicaranya. Terima kasih Pak Kiai. Saya gambarkan apa yang Pak Kiai sebut tu memang macam kalau kita ingat kunci ke, ingat pasar malam ke, ingat ayam ke, ingat itik ke ketika salat, cepat-cepat kita minggirkan dia ya Pak. Ya Pak Ustaz. Ingat kebacaannya. Ingat kebacaan. Kalau belum ingat ke Allah, kebacaannya aja. Kita masuk semula ingat kepada bacaannya. Dan macam kita mengelak daripada lubang lah ketika mandu jalan raya. Mana orang langgar lubang kan mesti dia mengelak. So dia tahu itu lubang, dia akan mengelak. Kalau masuk pun dia akan cuba keluar balik. Jadi saya tanya Haji, saya gambarkan kalau sebuah kereta lah Pak Haji. Kereta tu kalau kita basuh kereta tu, kilat, polish, luarannya, enjinnya, dalamnya vacuum, kita rasa tenang bawa kereta. Tapi kalau kereta tu comot, memang kotor, kita rasa tak selesa. Dan macam-macam bunyi keluar. Adakah khusyuk juga dia berkait dengan kebersihan badan kita? Kalau kita macam berpeluh kan, kita rasa macam, betul tak? Tak khusyuk, betul tak? Silakan. Dari segi menjaga kepribadian, kebersihan. Kebersihan itu termasuk juga kebersihan fikiran, kebersihan dari sudut hati. Tetapi ada juga yang penting, iaitu apabila kita mahu memberikan sesuatu kepada Allah,
menunaikan hak Allah, maka kita katakan kepada diri kita, apakah yang kita persembahkan kepada Allah? Jadi yang sebaik-baiknya kita menjaga solat kita itu tepat pada waktu. Apakah mungkin kita memberikan sisa-sisa waktu kepada Allah? Kalau kita lihat, kemungkinan ada di kalangan kita yang sering mempunyai kecenderungan untuk solat di hujung-hujung waktu. Jadi kita tanya kepada diri kita, pertama, apakah berhak kita memberikan sisa-sisa kepada Allah? Apakah itu sebaiknya yang kita persembahkan kepada Allah? Ibaratkan kita makan dan sisa itu diberikan kepada orang yang kita sayang. Jadi kalau kita mengutamakan waktu, kita lebih tenang seperti apa yang AA katakan tadi, dengan tamakninahnya, dengan ketenangan, dengan menjaga hati dan perasaan, kita lebih menghayati. Dan apabila kita lebih menghayati, maka kita akan lebih takut kepada Allah. Istilah takwa itu ialah kita takut kepada Allah dan kita berikan yang terbaik kepada yang empunya haknya. Ya, terima kasih Pak Haji. Ada soalan lagi? Tidak ada ya. Jadi Pak K, saya tanya, apakah tanda-tanda seorang tu khusyuk dalam solat? Mesti ada tanda-tandanya. Kalau tak khusyuk tu barangkali dia tergaru-garu, dia main-main, dia balik handphonenya. Dengan semaya pun dia jawab, solat. Ya. Jadi apakah tanda-tanda orang khusyuk pula dalam solat? Silakan Pak K. Justru orang yang khusyuk dalam solatnya dilihatnya bukan pada waktu solat, pada waktu sesudah solat. Karena orang yang khusyuk dalam solat berarti dia sudah mengenal Allah dengan baik. Dia tidak mau sesudah solat merusak hubungan dia dengan Allah. Orang yang khusyuk dalam solat, yang pertama dia akan sangat terlihat menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan perkataan, kebersihan pikiran, kebersihan hartanya, kebersihan rumahnya. Jadi orang yang sholatnya khusyuk bukan pada waktu sholatnya saja bersih, tapi rumahnya menjadi bersih, tertata. Itu akan nampak, karena Allah akan membimbing dia untuk membersihkan rumahnya, kata-katanya, penampilannya, badannya. Jadi akan terlihat tuh orang yang khusyuk itu berubah hidupnya menjadi hidup bersih. Yang kedua, dia akan disiplin terhadap waktu. Orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak akan bermain-main dengan waktu. Kalau dia janji, dia akan patuhi. Jadi luar biasa, setiap waktu akan manfaat, tidak ada sia-sia. Yang ketiga, orang yang khusyuk dalam sholatnya akan tertib. Tertib kan sama? Tertib. Hidupnya tuh teratur, tidak acak-acak. Iya. 3 saja dulu. Okey. Terima kasih Pak Kia. Itulah dalam perempuan kesan-kesan ataupun tanda orang khusyuk dalam solatnya. Itu berlaku selepas solat apapun. Kita berehat dahulu. Jumpa lagi selepas ibadatnya. Kita semua sedang khusyuk menunggu kembalinya Al-Kuliah dengan tajuk khusyuk. Dan kita bersama dengan Pak Kiai Agim daripada Bandung, Indonesia. Dalam perempuan, sebelum itu kita baca satu soalan SMS ataupun email daripada penonton di luar sana. Tanya Pak Kiai, macam mana kalau kita solat untuk khusyuk, kita baca dengan kuat-kuat. Dia kata, contohnya Pak Kiai, nak suruh khusyuk, nak lawan suara radio ke TV ke apa-apalah, suara kokokan ayam ke, Bismillahirrahmanirrahim, sebab dia akan dengar kat telinganya. Nanti dia akan khusyuk. Boleh tak? Betul tak? Baca dengan kuat boleh mendatangkan khusyuk dalam jiwa kita. Ini soalan, silakan Pak Kiai. Sebaik-baik solat adalah solat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling khusyuk solatnya. Oleh karena itu kalau kita berbuat solat yang tidak ada contohnya, mungkin dua-duanya tidak dapat, khusyuknya tidak dapat, amalnya juga tidak diterima. Percayalah, Allah Maha dekat. Allah Maha tahu keinginan kita untuk khusyuk. Kalau kita sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, Allah akan menolong. Allah akan menolong. Yang mungkin seperti yang Ustadz katakan tadi, kita terlalu banyak memberi sisa kepada Allah. Untuk Allah itu hanya sisa saja. Membaca Quran sesudah membaca surat kabar, sisa. Sholat Isya, sisa melihat acara TV. Sedekah, sisa dari uang belanja. Kepada Allah serba sisa. Ini tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dituntun.
Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh? Kita harus tahu bahwa apapun yang kita inginkan itu adalah hanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin anak soleh, anak itu ciptaan Allah. Kalau kita tidak bisa menasehati anak dengan kata-kata, bual-bual yang enggak bisa, tidak bisa. Kita ini bisa menjadi jalan anak berubah kalau kita dekat dengan Allah. Daripada kita banyak bicara, lebih baik banyak doa, banyak taubat, banyak sholat. Nanti Allah menguatkan lisan kita didengar. Allah membulak-balik hati anak kita. Ibu cemburu kepada suami, sudah laporkan saja kepada Allah yang menciptakan suami. Ibu marah kepada suami, tidak selesai masalah. Laporkan kepada Allah, ya Allah, ini suami saya. Engkau lihat dimanapun, kapanpun. Saya bersujud kepadamu, mohon ampun. Kalau belum jadi istri yang baik. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau kita tahu bahwa sholat inilah yang mendatangkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, kita rindu sholat terus. Nggak ada yang bisa menolong kita selain Allah, dan sholat adalah kuncinya. Sayang sekali kalau kita hanya sisa waktu, sisa pikiran untuk sholat. Terima kasih Pak Kiai. Kita ada seorang pemanggil daripada Ceras dekat yang Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan Nazila. Waalaikumsalam. Apa kemusykilannya untuk Pak Kiai? Saya ni Ustaz selalu kira tergolongan pada orang yang terinaya lah. Ya. Tapi saya bila saya semayang, bila saya semayang saya dapat petunjuk, benda tu jadi kenyataan. Dia datang dalam macam sesuatu yang datang tu dia bagi tahu dekat kita, tapi benda tu betul-betul terjadi, Ustaz. Dia bisik di telinga ataupun dalam fikiran kita? Tak ada, saya nampak nyata macam TV. Oh, nampak. Saya ni sakit kena buatan orang. Ya. Tapi saya nampak benda tu nyata tak macam TV. Tapi bila jadi saya nampak dekat dalam TV tu, saya dekat tika semayang kat sejadah tu, benda tu betul-betul jadi kenyataan. Okey, salah satu contohnya sekian macam, banyak. Keluarga saya ni memang kena buatan orang. Saya nampak wajah dia dengan bomok dia sekali dekat dalam tika semayang tu. Satu apa-apa yang jadi dia tunjuklah. Okey. Terima kasih Puan Nazila. Kita dengar kupasan Pak Kiai. Ni Pak Kiai tentang puan tadi yang sembahyang dan sering ternampak di hadapan sebenarnya macam satu layar skrin lah. Satu layar skrin macam TV dia nampak, dan benda tu akhirnya akan berlaku di luar sembahyang. Contohnya kalau dia nampak anaknya telah ditimpa sakit, kemudian selepas sembahyang beberapa hari lepas tu akan ditimpa sakit. Itu apa? Gangguan syaitan ke apa? Silakan Pak Kiai. Ya. Sholat itu sangat bertingkat-tingkat. Ada yang sholat khusyuk hanya bacaan, ada yang khusyuk hanya gerakan sholat. Tapi ada orang yang soleh, semakin soleh sekali, yang subhanallah, mungkin kita tidak tahu bagaimana nikmatnya sholat yang bersangkutan, karena kita belum mencapai tingkatan itu. Saya tidak tahu tingkatan apa kepada ibu ini. Apakah itu merupakan satu karunia Allah atau ujian dari Allah. Tapi kita bisa lihat seseorang itu dari sikapnya sehari-hari. Kalau selain sholat sangat waro, hati-hati, bicaranya hati-hati, makannya hati-hati, sikapnya terjaga, tidak melukai hati siapapun. Dan hatinya itu bersih sekali, tidak ada iri, tidak ada dengki. Boleh jadi itu merupakan satu karunia Allah. Tetapi kalau sesudah sholat kita mudah marah, kemudian tidak terjaga akhlaknya, saya khawatir itu merupakan jebakan dari setan yang mungkin bisa sama, tapi itu adalah sejenis yang kurang baik. Jadi yang sangat penting dari sholat adalah sesudah sholatnya. Apakah kita berubah menjadi lebih baik? Tenang, orang yang sholatnya khusyuk itu tenang Pak. Bicaranya tuh hati-hati, semua sikapnya terjaga. Insya Allah khusyuk. Terima kasih Pak. Kita baca lagi soalan daripada peminat Al-Kuliah. Dia tanya, boleh tak Pak Kiai untuk khusyuk dalam solat
kita solat dalam keadaan kita pejam mata kita sampai sudah. Bermula takbiratul ihram sampai salam baru buka mata. Boleh tak Pak Kiai? Silakan. Sebaik-baik solat adalah solatnya Nabi. Tidak teriwayatkan Nabi menjam begini ya. Walaupun mungkin bagi kita ada yang berupaya, sebagian ulama memakruhkan karena kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Siapa tahu kucing lewat lalu kucingnya ya bagaimana, atau ada ular jatuh, atau mungkin ada paku yang di atas jatuh, kan jadi bahaya. Jadi sebaiknya proporsional saja. Kapan harus dibuka, kapan harus ditutup. Jangan-jangan ditutup semua ternyata orang-orang sudah di sekeliling kita melihat kita. Ya, terima kasih Pak Kiai. Satu soalan lagi dia tanya Pak Kiai ya. Kalau dia kata khusyuk, dia kata kalau gambaran-gambaran di hadapan, ada gambar-gambar, ada langsir, ada warna-warna, dia boleh tutup mata. Tetapi kalau bunyi-bunyi, adakah dia boleh juga tutup telinga? Ambil kapas, letak sini, tak dengar. Tutup mata, tutup telinga, dia akan khusyuk. Adakah itu boleh juga digunakan sebagai salah satu cara untuk khusyuk dalam solat? Silakan Pak Kiai. Ibu-ibu kalau sedang sedih juga nggak tutup telinga ya. Kalau sedang marah juga tidak tutup telinga. Banyak suara-suara waktu marah, tapi marahnya khusyuk. Waktu sedang sedih banyak suara, tapi sedihnya khusyuk. Terus saja nangis. Kenapa waktu sholat jadi menyalahkan suara? Karena dijiwai marahnya itu, ya kan? Halo? Betulkah? Nangisnya kan dijiwai, sakit hati saya. Itu udah suara apapun nggak kedengar. Karena hadir hatinya. Nah, dicoba dilatih terus. Minta tolong sama Allah yang menguasai hati kita, yang menguasai setan. Setan itu kan kalau oleh Allah dicegah, kita akan tertolong. Sungguh-sungguhlah, saya ingin sholat yang baik ya Allah. Saya ingin bisa menjadi orang yang khusyuk, minta kepada Allah. Ampun, saya baru bisanya begini, wudu yang baik, tenang seperti yang diungkapkan tadi. Insya Allah, nikmat Bu, nikmat sekali. Katanya begitu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ada satu soalan lagi Pak Kiai. Banyak soalan untuk Pak Kiai sebab Pak Kiai pun jarang-jarang datang sini kan. Kita bagi banyak-banyak terus. Dia kata kalau nak khusyuk boleh tak kalau setiap kali saya sembahyang dalam bilik yang gelap. Ini semua tutup ni. Bilik yang gelap untuk merasai khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak Kiai. Saya khawatir malah itu akan membahayakan dirinya sendiri. Kita tidak tahu ada apa di tempat gelap itu. Yang normal-normal saja ya. Sebetulnya kan seperti yang tadi diceritakan bahwa kita khusyuk itu kalau ditolong oleh Allah. Dan sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi. Tiru saja Nabi ya. Kemudian sebelum sholatnya perbanyak zikir yang banyak. Allah tahu kita berusaha zikir. Allah tahu kita belum ingat kepada Dia, baru lisan saja. Tapi Allah Maha Suci, Allah sangat menghargai hambanya yang mau mujahadah terus mendekat. Nanti Allah akan menolong Bu. Kalau kita udah merasa ditatap oleh Allah, nih misalkan seperti ini. Kalau orang sudah ihsan, dia merasa Allah itu menatap. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha tahu isi hati. Jadi sholat itu merasa dilihat oleh Allah, udah nggak mungkin untuk bisa lari kemana-mana pikiran. Nah ibu sekarang khusyuk begini ya, mendengarkan khusyuk. Kenapa? Karena merasa di depan ini ada yang bicara dan penting, mungkin begitu ya. Coba kalau ibu sudah merasa penting sekali sholat ini, sholat inilah keselamatan bagi saya, sholat inilah yang akan membuat dosa saya terhapus, sholat inilah yang membuat doa saya dikabulkan, sholat inilah yang insya Allah membuat anak-anak saya bisa dibuat soleh, sholat inilah yang kalau saya mati bisa jadi husnul khotimah, ini sholat penting bagi saya. Nah kalau sudah penting, orang pasti akan memberikan yang terbaik. Tidak khusyuk itu karena tidak dianggap penting sholatnya. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Apapun perempuan, banyak lagi persoalan yang kita akan bincangkan beberapa minit lagi. Apapun kita berehat dahulu. Jumpa lagi. Terima kasih tuan perempuan bersama khusyuk dalam Al-Kuliah pada petang ini dengan Pak Kiai Agim daripada Bandung Indonesia. Satu soalan daripada peminat Al-Kuliah juga dia bertanyakan,
Pak Kiai, macam mana nak solat hingga sampai kita menangis keluar air mata? Sampai menangis macam Rasulullah menangis, macam sahabat. Ketika solat tu menangis sampai basah janggut lah diceritakan dalam satu riwayat. Macam mana Pak Kiai nak sampai ke tahap solat boleh menangis? Silakan Pak Kiai. Ya, solat khusyuk itu nikmat. Nikmat itu hanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi orang bisa sholat khusyuk sampai menangis, itu juga macam-macam sebabnya. Ada yang menangis karena sakit hati, terus dia sholat. Ada yang menangis karena hilang tuh dompetnya, dia juga menangis juga. Jadi menangis yang asli itu macam-macam. Kalau dia menyebut ayat-ayat tentang kebesaran Allah, dia menangis karena takjub kepada keagungan Allah. Rasulullah juga menangis ketika membaca surat Ali Imran, di antaranya itu ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab al ayah. Bagaimana bahwa Allah menciptakan semua ini, ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia. Berderai air mata karena takjub. Ada yang berderai air mata karena ketika sholat membacakan ayat-ayat nikmat dari Allah. Dia nangis karena takjub kepada kemurahan Allah, takjub kepada ampunan Allah. Ketika mendengar neraka dia tangis takut. Jadi sangat beragam orang tangis. Intinya adalah karena dia hatinya hadir dalam setiap bacaan sholatnya, hadir dalam setiap memuji Allah, hadir di dalam setiap bersolawat dalam sholat. Bagaimana dia ingat kepada Rasul. Jadi kehadiran hati itu terasa sekali. Dan ini tidak bisa direkayasa. Hanya saja, kalau kita diuji sedang sholat berjamaah nangis, hati-hati. Itu mudah sekali menjadi riya. Merasa kita paling soleha, nangisnya paling nangis, senang melihat orang lain melihat air mata kita. Kita tidak mau supaya kelihatan air matanya berbekas. Ini berbohong di hadapan Allah. Orang yang menangis ikhlas itu tidak suka tangisannya diketahui orang lain. Makanya biasanya tersembunyi dan disembunyikan. Ya, kita ada seorang pemanggil dari Kajang, Puan Robiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Robiah. Okey, sementara tu saya tanya Pak Kiai, apakah dikira hadir Allah dalam hati ataupun khusyuk? Bila mana kita sembahyang, kita kata dalam sembahyang dia datang ke ihram sampai salam Pak Kiai, kita kata ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah, sampai salam. Apakah dikira hadir hati dalam salat ataupun dikira khusyuk? Silakan Pak Kiai. Sebetulnya ada waktunya untuk istighfar itu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Wajburni, warfa'ni, angkat derajat saya. Warzuqni, limpahi saya dengan rizki yang halal. Warzuqni, wahdini, berikan tuntunanmu, tunjuki saya ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu'ani, maafkan saya. Itu saja bisa menangis tuh. Kan kita ingin diampuni, disehatkan. Sayang, justru pada waktu doa itu kita tidak ingat sedang doa. Ya, bahkan tiba-tiba sujud lagi. Lalu kita bertanya, ini sujud yang keberapa ya? Jadi sebetulnya kalau kita nikmati doa di antara dua sujud itu sudah luar biasa sekali. Semua keperluan kita ada dalam doa itu. Sayang, kita terlalu cepat. Bahkan ada yang saking cepatnya begini, fil anamina innaka hamidun majid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini sudah keterlaluan. Terima kasih Pak Kiai. Kita ada seorang penonton studio, silakan untuk soalan. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak bertanya, adakah tidak diterima solat kita jika tidak khusyuk, atau adakah batal solat kita tadi? Okey. Yang kedua Ustaz. Satu saja. Sebab masa tak sempat Pak Kiai. 30 saat dari sekarang. Ya, jadi Allah Maha menghitung detik demi detik, saat demi saat, mulut yang cocok dengan sesuai dengan hati, Allah Maha tahu. Ada hitungannya semua. Makanya kalau sholat fardu ada sholat sunnah, supaya yang fardunya bolong-bolong atau tidak berhasil bisa ditutup oleh sholat sunnah. Maha adil Allah yang tetap menginginkan kita mendapatkan ganjaran.
Jadi berusahalah sekuat tenaga. Kalau sudah sholat sunat, banyak lagi istighfar. Ya, banyak lagi kebaikan. Supaya sholat ini tertutup. Karena pertanyaan pertama di kubur nanti adalah sholat. Wasta'inu bisobri wassolah. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sebagai pembuka pertolongan Allah kepada kita. Okey, kesimpulan dulu Pak Kiai, 1 minit. Kesimpulan tentang khusyuk dalam solat, silakan. Kesimpulannya khusyuk dalam solat adalah satu, adalah bagi orang yang sangat menghormati Allah, sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, dibuktikan dengan belajar agama dengan baik dan diamalkan bukan hanya pada waktu solat, tapi setiap saat dia berusaha mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan pada saat solat Allah memberikan hadiah nikmatnya khusyuk. Terima kasih Pak Kiai. Itulah Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ataupun Pak Kiai Agim dari Pesantren Darut Tauhid Bandung, Indonesia. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Tuan Haji Nur Azizan dan juga kepada penonton-penonton di studio dan juga anda di mana saja anda berada, jazakumullah khairan katsiran. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.